dari alim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah kajian ilmiah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini dengan niat yang baik serta maksud menuntut ilmu agama dijadikan sebagai suatu amalan salih untuk kita semua tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita dengarkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala selalu membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan tentunya sebelum saya mulai mengkaji pembahasan dari materi yang diamanahkan kepada saya dari pengamalan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya dan usaha mereka sebagai amalan yang selalu memberatkan timbangan dan kebaikannya kelak di kemudian hari. Dan tidak lupa saya khususkan terima kasih saya kepada Bapak Haji Ditio Setiman SH atas segala dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam ketaatan dan menganugerahkan beliau anak-anak yang salih dan selalu menyejukkan pandangan matanya dan menyegarkan jiwanya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan segala kebaikannya kepada segala pihak atau seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Dan tentunya pada seluruh hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang berada di bawah naungan rahmat, taufik dan inayahnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah mengkaji kitab At-Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sebagaimana judulnya adalah menjelaskan tentang tauhid. Bagaimana seorang hamba itu berkeyakinan yang benar, berakidah dengan akidah yang lurus, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan dari kitab ini adalah suatu hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini saya tekankan dan sekali lagi saya tegaskan bahwa isi dan kandungan dari buku ini adalah suatu hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslim. Karena penulis dalam buku ini, beliau tidak menyebutkan suatu pembahasan yang berasal dari dirinya sendiri. Kita akan memberi 66 bab. Dalam setiap babnya, penulis hanya menyebutkan ayat dan hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana seharusnya seorang hamba itu memurnikan ibadahnya kepada Allah, berkeyakinan dengan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan pembahasan dari tauhid inilah yang mendasari kenapa kajian selama 7 hari ini diberi tema nikmatnya hidup di atas akidah yang lurus, dengan akidah yang lurus. Sebab kebahagiaan hidup tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali kalau ia berkeyakinan, berakidah dengan akidah yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 dalam Al-Quranul Karim, pada ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan ia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Jadi disebutkan di dalam ayat dua syarat. Yang pertama, dia melakukan amalan salih. Melakukan amalan salih. Dan suatu amalan tidak dianggap sebagai amalan yang salih kecuali kalau terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, pelaku amalan adalah orang yang benar akidahnya. Pelaku amalan adalah orang yang benar akidahnya. Syarat yang kedua, ia ikhlas dalam melakukan amalannya. Dan syarat yang ketiga, amalan tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 syarat. Apabila terpenuhi, barulah amalan seorang hamba dianggap sebagai amalan yang salih. Jadi syaratkan dia beramal dengan amalan yang salih. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal dengan amalan yang salih dari laki-laki maupun perempuan. Dari laki-laki maupun perempuan. Sebab di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dalam mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan, syarat yang kedua, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Disyaratkan keimanan. Dan inilah letak pembahasan akidah yang benar. Sebab seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang beriman, ini semuanya kembali sejauh mana ia memahami tentang tauhid dan sejauh mana dia mengamalkan tauhid tersebut. Apabila 2 syarat telah terpenuhi, dia beramal salih dan beriman dengan keimanan yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan memberikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Allah jamin kehidupan yang bahagia untuknya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan bahwa keimanan kepada Allah, akidah yang benar itu adalah sumber kebahagiaan di dalam kehidupan. Dan insyaallah taala di pembahasan kitab tauhid ini kita akan menguraikan sejumlah keutamaan yang lain bagi siapa yang mempelajari tentang tauhid. Siapa yang mempelajari tentang tauhid? Sebelum saya mulai mengkaji satu persatu dari pembahasan kitab ini, ingin saya terangkan di sini tentang biografi dari penulis kitab. Secara ringkas bahwa beliau penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman
At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan di kota atau di negeri Uyainah, iya, yang berdekatan dengan kota Riyadh, yang masuk ke ibu kota Saudi Arabia saat ini. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Beliau telah menghafal Al-Quran semenjak kecilnya, dan beliau berguru pada sejumlah ulama di negeri Najd, di Madinah, di Ahsa. Bahkan beliau melakukan perjalanan ke Basrah dan mengambil ilmu dari para ulama di negeri-negeri tersebut. Iya. Tatkala beliau telah mencapai dari tingkat ilmu yang mencukupi beliau untuk melakukan dakwah, beliau pun menegakkan dakwah tauhid dengan memperbaiki akidah manusia, menyeru manusia agar supaya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau melakukan dakwah kepada tauhid ini di masa yang waktu itu manusia berada di tengah bid'ah dan khurafat, lakukan tabarruk kepada kubur-kubur, pepohonan dan bebatuan. Maka beliau rahimahullah ta'ala yang didukung oleh pemerintah Saudi waktu itu, Muhammad ibn Saud, menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mengajak manusia kepada tauhid. Dan hingga hari ini karya-karya beliau masih diajarkan oleh para ulama di berbagai negeri. Dari buku beliau yang paling masyhur adalah kitab yang kita akan kaji pada pertemuan daurah kali ini, yaitu Kitab Tauhid. Iya. Dan beliau meninggal di kota Riyadh atau di Dardiyah pada tahun 1206 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal dalam keadaan dakwah tauhid telah tersebar dan beliau mempunyai banyak murid yang menyampaikan ilmu beliau. Hingga hari ini buku yang beliau tulis ini telah dijelaskan oleh para ulama kandungan dan makna-maknanya. Mungkin kalau ingin dihitung ada sekitar 100 buku lebih yang menjelaskan tentang kitab tauhid ini. Jadi dari karya beliau yang satu ini oleh para ulama diterangkan kandungan dan maknanya dalam berbagai karya. Ada yang menjelaskan, ada yang mensyarahnya, ada yang meringkasnya, ada yang menerangkan kandungan isi dari kitab tauhidnya, ada yang menerangkan masailnya. Dan ini adalah suatu hal yang menakjubkan karena memang isi dari buku ini tidak pernah terkumpul sedemikian rupa di buku-buku ulama yang lainnya. Iya, karena itu beliau rahimahullahu ta'ala digelari oleh para ulama di masanya dan di masa setelahnya sebagai pembaharu dakwah Islamiyah. Pembaharu bukan bermakna orang yang mendatangkan agama baru. Tapi pembaharu bermakna orang yang menghidupkan dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Iya. Inilah yang ditegakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam dakwanya dan di dalam karya-karya tulis beliau. Baik. Dan secara global, setiap orang yang berdakwah di jalan Allah, menyampaikan kebaikan, apalagi hal yang dia sampaikan tersebut bersangkutan langsung dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah manusia, tentunya di dalam penyampaian hal ini akan terjadi
benturan-benturan dan orang-orang yang tidak menyenangi dakwah beliau. Dan hingga hari ini ada orang-orang yang mencela dan mengkritik dakwah beliau. Akan tetapi kritikan tersebut adalah hal yang tidak dibangun di atas dalil ilmiah. Bahkan dibangun di atas mengikuti hawa nafsu. Karena apa yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau adalah hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang para ulama dari masa ke masa sepakat di dalam pembahasan tauhid tersebut. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan judul dari kitab ini. Jadi buku ini berjudul Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Iya. Kitab artinya, kata kitab itu adalah bermakna kumpulan yang dikumpul. Jadi kalau dikatakan Kitab At-Tauhid itu artinya kumpulan materi, kumpulan pembahasan yang menjelaskan tentang tauhid. Menjelaskan tentang tauhid. Ini makna dari kitab. Iya. Adapun kata tauhid, tauhid itu adalah masdar dalam bahasa Arab. Dia adalah dari kata wahhada yuwahhidu, tauhidan. Jadi kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Itu tauhid dalam pengertian secara bahasa. Kalau dikatakan dia mentauhidkan, artinya dia mentauhidkan Allah, artinya dia memberikan, menisbatkan pengesaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah itu adalah yang maha satu di dalam segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi, dan di antara definisi yang paling bagus yang menjelaskan tentang definisi tauhid secara umum adalah apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Kata beliau tauhid itu dalam istilah syariat adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Iya. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Ta'ala bima yakhtassu bihi, pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apakah itu berupa rububiyah Allah, atau berupa uluhiyah Allah, atau berupa asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Iya. Baik, jadi ini definisi tauhid. Jadi tauhid itu adalah seorang mengesahkan Allah, menyendirikan Allah di dalam segala hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan,
Ini mana-mana rububiyah. Jadi mengesahkan Allah adalah seorang hamba meyakini bahwa hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Ini mana mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, karena ibadah adalah kekhususan bagi Allah. Maka segala jenis ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seorang hamba berdoa, mengharap, takut, ia bernadar, salat, puasa, zakat, melakukan haji, ibadah-ibadah apapun yang dia lakukan, dia wajib mentauhidkan Allah di dalamnya, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah itu. Ini mana kekhususan Allah dalam ibadah. Demikian pula Allah menamakan dirinya dengan nama-nama Asmaul Husna. Dan Allah mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang agung. Dari nama dan sifat tersebut ada nama khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dari tauhid, seorang hamba yang mentauhidkan Allah, dia wajib mengesahkan Allah pada seluruh kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini makna tauhid secara global. Ya. Dan tampak dari definisi yang saya terangkan tadi bahwa tauhid itu terbagi 3. Seorang hamba di dalam mentauhidkan Allah, iya, dia wajib mengetahui bahwa tauhid terbagi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan nama tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Apa arti tauhid ar-rububiyah? Iya. Tauhid rububiyah adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, yang menciptakannya, yang menguasainya, yang memberikan rezeki kepadanya, menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat maupun memberi kecelakaan, yang mengatur segala urusan. Ini mana-mana apa? Mana-mana rububiyah. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam penciptaannya, kekuasaannya dan pengaturannya. Jadi kalau dikatakan tauhid rububiyah, apa artinya? Yaitu seorang hamba meyakini bahwa Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah lah yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Iya. Allah yang memberi manfaat kepada seorang, yang menolak bahaya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Di tangannya lah segala perkara, dialah yang mengatur segala urusan. Ini mana tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ini mana tauhid rububiyah. Ya. Jadi seorang hamba yang bertauhid, di antara kewajibannya di dalam tauhid, dia menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
satu-satunya yang bersendirian di dalam seluruh rububiyah tersebut. Ya. Tapi harus saya ingatkan di sini bahwa tauhid rububiyah ini, seorang yang meyakini tauhid rububiyah ini itu tidak cukup memasukkannya di dalam Islam. Tidak cukup memasukkan dia ke dalam Islam. Jadi kalau misalnya seorang meyakini bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, dia mengakui hal tersebut, itu belum cukup memasukkan dia ke dalam Islam. Kenapa? Sebab orang-orang musyrikin, kaum musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengakui hal itu. Mereka juga mengakui hal itu. Karena itu disebut di dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak ayat, pengakuan kaum musyrikin terhadap rububiyah Allah. Di antaranya di surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr." Katakan wahai Nabi Muhammad, tanyalah kepada kaum musyrikin itu, wahai kaum musyrikin, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan siapakah yang mengatur segala perkara? Tanyakan kepada mereka. Maka apa jawaban mereka? Allah terangkan dalam Al-Quran, sayaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan hal itu wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin, mereka pasti menjawab Allah yang melakukan hal itu. Jadi kaum musyrikin mengakui bahwa Allah yang memberi rezeki di langit dan di bumi, Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, Allah yang menghidupkan, mematikan. Kaum musyrikin mengakui bahwa Allah yang mengatur segala perkara. Tapi bersamaan dengan itu semua, kaum musyrikin tidak masuk ke dalam Islam. Ya. Mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tetap benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Islam itu hanya sekadar mengakui bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, maka harusnya tidak ada lagi permusuhan antara Nabi dan apa? Kaum musyrikin. Karena sama, menunjukkan bahwa pengakuan seorang hamba terhadap tauhid rububiyah itu belum cukup. Oke. Dan ini yang wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Dan disinilah pentingnya kita mempelajari kitab tauhid. Sebabnya dari kaum muslimin dan muslimat di masa ini, mereka menganggap bahwa Islam itu cukup dengan dia meyakini Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Dianggap bahwa itulah Islam, hanya itu yang dikatakan sebagai keislaman. Ya. Memang benar, tauhid rububiyah bagian dari Islam, tapi itu tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Tidak mencukupi. Harus ada tauhid berikutnya. Tauhid yang kedua adalah tauhid al-asma wa sifat. Seorang mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan penamaan-penamaan yang agung, dengan Asmaul Husna. Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Qadir yang maha mampu, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha merahmati, maha mengasihi. Iya. Al-Latif, Al-Khabir, dan banyak lagi dari Asmaul Husna. Demikian pula Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang agung.
Iya. Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang agung. Allah sebutkan bahwa dirinya beristiwa di atas arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iya, dirinya melihat, mendengar, mengetahui, dan banyak lagi pensifatan-pensifatan dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dari kewajiban seorang hamba dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia tetapkan seluruh nama-nama Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Demikian pula dia tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini tauhid yang kedua. Tauhid yang ketiga, dan ini merupakan inti permasalahan tauhid yang ketiga ini. Iya. Sebab di dalam masalah tauhid asma wa sifat tidak diketahui dari kaum musyrikin ada yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Iya. Hanya diketahui mereka mengingkari penamaan Ar-Rahman saja. Seperti yang disebut dalam Al-Quran, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kafir dengan nama Ar-Rahman itu. Hanya itu saja yang mereka kafiri. Adapun yang lainnya mereka tetapkan. Mereka tetapkan. Jadi terhadap nama-nama dan sifat Allah itu juga kaum musyrikin meyakininya. Tapi ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang menjadi pokok masalah adalah tauhid yang ketiga. Inilah yang akan menjadi inti pembahasan kita di dalam buku ini, Kitabut Tauhid. Ini yang menjadi inti pembahasan. Tauhid yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Apa definisi tauhid uluhiyah? Yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Iya. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, di sini tatkala seorang hamba mengetahui bahwa kewajiban yang terbesar adalah dia memahami tentang tauhid uluhiyah, maka dia wajib untuk mempelajari apa itu ibadah, agar supaya dia memurnikan ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia wajib mempelajari bagaimana memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah kandungan dari pelajaran tauhid secara global yang kita akan bahas di dalam buku ini. Dan sekali lagi, tauhid ini adalah sumber kebahagiaan. Tidak pernah terlihat di dalam kehidupan dan tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada orang-orang yang lebih berbahagia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang salih yang berada di atas jalan mereka. Iya. Dan kita semua memaklumi bahwa kebahagiaan itu tidaklah diukur dengan apa yang didapatkan oleh seorang hamba dari keduniaan, dari harta, jabatan, kedudukan, anak dan keluarga. Tapi kebahagiaan yang hakiki itu hanya didapatkan oleh seorang hamba di dalam memahami bagaimana Islam yang benar itu, bagaimana tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok yang hendaknya dipahami. Iya. Tatkala kita membuka misalnya pembahasan tentang tauhid,
bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terasa nikmat hidup itu. Iya. Dia mengetahui bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, bukan hamba si fulan, bukan pula hamba si allan. Dia hanya seorang budak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sehingga dia bebas dalam kehidupannya. Ketika ia mendapatkan suatu kenikmatan, ia tahu bahwa nikmat ini datangnya dari Allah, dan itu dari tauhid. Ketika ia tertimpa musibah, ia mengetahui bahwa ini semuanya datangnya dari Allah, sehingga di saat nikmat dia tidak terlalu bergembira, dan di saat musibah dia juga tidak terlalu sedih. Dan ini tentunya adalah suatu hal yang indah di dalam kehidupan seorang hamba. Iya. Hatinya penuh dengan pengagungan kepada Rabb-Nya, kecintaan kepada Allah, makmur dengan kenikmatan. Iya. Ada rasa khasyah, rasa takut, rasa harapan. Ada ta'zim, ada mahabbah, dan berbagai bentuk ibadah yang akan memperindah kehidupannya. Iya. Sehingga ia di dalam hidup itu hubungannya dengan manusia menjadi hal yang baik. Apapun yang dilakukan oleh manusia terhadapnya, itu tidak memberikan pengaruh padanya. Sebab dia menganggap bahwa hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sekali lagi, ini adalah makna-makna yang agung. Dan makna-makna yang agung ini tidak akan didapatkan oleh seorang hamba, kecuali kalau dia memahami tauhid dengan benar. Dan semakin seorang hamba itu kuat di dalam pemahaman tauhid, maka akan semakin dahsyat pula pengaruhnya di dalam kehidupannya. Ya. Akan memberikan pengaruh di dalam jiwanya, akan menambah kebahagiaannya di dalam kehidupannya. Baik. Karena pembahasan dari buku ini agak panjang ya, ini seluruh hadirin sudah mendapatkan buku panduan yang kita akan kaji, Kitab Tauhid. Jumlahnya ada 66 bab. Ya. Dan kita hanya punya waktu 7 hari saja. Itu sudah dipotong dengan 2 materi. Yang lainnya insyaallah ta'ala sebagaimana yang telah diumumkan akan dibawakan oleh 2 ustadz kita yang lain. Baik. Karena itu di kesempatan ini saya akan segera masuk di dalam inti pembahasan agar supaya kita bisa menyelesaikan kandungan dari Kitab Tauhid ini dan melihat keindahan-keindahan di dalam pembahasan tauhid. Iya. Seorang yang telah membaca buku ini dan mengetahui makna ayat-ayat dan hadits-hadits yang disebutkan di dalam buku ini, pasti dia akan merasakan perbedaan kehidupannya setelah ia memahami ilmu tentang tauhid dan sebelum ia memahaminya. Dan inilah sebenarnya inti seorang menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama itu selalu membawa kebaikan bagi seorang hamba. Baik, kata penulis rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan menyebutkan basmalah. Iya. Di awal dari buku ini dicetakan di halaman 1 tidak disebut basmalah ya. Kalau di buku-buku yang lain dicetakan yang lainnya disebutkan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan memulai sebuah karya tulis dengan basmalah itu adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Dan ini dilakukan oleh para ulama karena mereka mencontoh Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim itu dimulai dengan basmalah. Dan mereka juga mencontoh hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bersurat beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ini dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa hingga hari ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan nama Allah. Yaitu saya memulai atau saya memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Iya. Isim artinya nama Allah, dengan nama Allah. Isim itu dalam bahasa Arab dia adalah kata tunggal. Kata apa? Kata tunggal. Dan di dalam kaidah bahasa Arab, kata tunggal kalau disandarkan kepada ma'rifat, itu dia memberikan makna umum. Memberikan makna umum. Ya. Jadi kalau kita baca Bismillah, seakan-akan seorang hamba itu berkata dengan menyebut seluruh nama-nama Allah. Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah. Ya, kalau biasa diterjemah dalam bahasa Indonesia dengan nama Allah, hakikatnya harusnya diterjemah dengan dikatakan dengan nama-nama Allah. Sebab itu dalam kaidah bahasa Arab, isim kalau disandarkan kepada kata ma'rifat, yaitu kata Allah di dalam ayat, maka dia bermakna umum. Jadi seorang hamba ketika dia memulai dengan membaca Bismillah, seakan-akan dia menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah artinya yang diibadahi, yang disembah dengan segala pengagungan, pembesaran dan kecintaan kepadanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama dari nama Allah. Dan dua nama ini berasal dari satu kata, yaitu dari kata rahmat. Dari kata apa? Rahmat. Hanya saja orang-orang Indonesia biasanya menerjemah Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemah dengan arti yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, sebenarnya pengasih itu pula penyayang sebenarnya. Karena memang dalam bahasa Arab Ar-Rahman dan Ar-Rahim sumbernya satu kata, yaitu dari kata rahmat, yang maha merahmati. Hanya ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maknanya lebih luas. Maknanya lebih luas. Karena memang terdiri dari 5 kata. Lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim terdiri dari 4 kata saja. Dari 4 huruf. Kalau Ar-Rahman 5 huruf. Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Kalau Ar-Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim. Hanya 4 huruf. Dan di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Adanya tambahan di dalam huruf itu menunjukkan adanya tambahan makna. Itu kaidah umum dalam bahasa Arab. Karena itu nama Ar-Rahman kandungannya lebih luas. Iya. Kandungannya lebih luas. Sebab rahmat pada Ar-Rahman itu rahmat umum untuk seluruh makhluk. Termasuk jin dan manusia. Termasuk kafir dan muslim. Kafir andai kata tidak mendapat rahmat Allah, tidak mungkin mereka hidup di atas muka bumi. Jelas ya? Ya Ar-Rahman penggunaannya lebih umum. Di atas mana umum inilah digunakan di dalam ayat-ayat. Coba baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Itu penyebutan konsekuensi dari sifat rahmat. Jelas ya? Kalau Ar-Rahim ini rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Iya. Wa kana bil mu'minina rahiman.
Dan adalah Allah terhadap kaum mukminin Maha merahmati. Maha merahmati. Jadi dia khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik, ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan sebenarnya ada perbedaan-perbedaan lainnya. Tapi insyaallah ta'ala itu sudah cukup di dalam membedakan bahwa Ar-Rahman kandungannya, kata rahmat yang terkandung di situ lebih luas cakupannya. Adapun Ar-Rahim, ini rahmat khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-nama Allah. Ar-Rahman, yang maha merahmati. Ar-Rahim, yang maha merahmati. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tatkala seorang hamba membaca basmalah ini di awal setiap kegiatan dan amalannya, dia memohon rahmat dari Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jelas ya? Baik. Dan perlu saya ingatkan ya, bahwa di dalam pembahasan buku ini saya akan menguraikan dengan metode yang ringkas. Iya. Saya akan menguraikan dengan metode yang ringkas, sekadar apa yang diperlukan di dalam memahamkan isi dari buku. Dan saya tidak akan meluas menjelaskan hal-hal yang detail di dalam pembahasan buku. Sebab ini saya kira nggak cocok untuk majelis kita ini. Dan memang yang paling penting adalah bagaimana seorang memahami isi dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang akan disebutkan. Ya. Kalau misalnya saya meluas menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, di sini dalam bahasa Arab bisa bermakna lil musahabah, bisa bermakna lil isti'anah, ada yang bermakna memaknakannya lil ilsaq. Ya. Mungkin kebanyakan dari peserta kurang mengerti, sebab ini pembahasan kadang hanya diuraikan di tengah para penuntut ilmu yang mengerti bahasa Arab. Baik. Jadi saya hanya menguraikan dengan pembahasan yang insyaallah taala sekadar menjelaskan dan memahamkan isi dari buku ini. Kata beliau rahimahullah, Kitab At-Tauhid. Ya. Kitab At-Tauhid. Di dalam sejumlah buku yang mensyarah Kitab At-Tauhid ini, mereka sebutkan bahwa Alif Lam, kata tauhid yang diinginkan oleh penulis adalah tauhidul ibadah, adalah tauhid uluhiyah. Kata tauhid yang diinginkan oleh penulis adalah apa? Tauhid uluhiyah. Jadi seakan-akan mereka memahami bahwa Alif Lam di sini bermakna Alif Lam lil ahdi. Ya. Jadi at-tauhid bermakna tauhid uluhiyah. Namun sejumlah ulama yang lainnya mengatakan bahwa tauhid di sini lebih umum. Tauhid yang diterangkan oleh penulis ada 3 jenis tauhid sekaligus. Dan tadi sudah kita sebutkan berapa tauhid? Berapa jenis tauhid tadi? Ada 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid asma wa sifat. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Jadi 3 jenis tauhid. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa at-tauhid yang diinginkan di sini adalah tauhid uluhiyah saja. Tapi yang benarnya bahwa kata tauhid di sini, ya, ini bermakna lebih umum. Seluruh jenis tauhid. Hanya saja, memang di dalam buku ini penulis menekankan di dalam tauhid uluhiyah, penekanan pokoknya. Tapi beliau juga menyinggung pembahasan tentang tauhid rububiyah, dan beliau menyinggung pembahasan tentang asma wa sifat. Beliau menyinggung. Iya. Karena itu akan datang, insyaallah taala kita akan sebutkan bahwa kesyirikan itu terjadi pada 3 jenis tauhid sekaligus. Ada kesyirikan dalam tauhid rububiyah, ada kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, dan ada kesyirikan dalam tauhid apa? Asma wa sifat. Iya. Kalau ada yang berkata misalnya bahwa ada yang mencipta selain daripada Allah,
Ini apa namanya? Musyrik atau bukan? Jawabannya musyrik. Iya. Dan di masa ini, kalau di masa dahulu, orang-orang musyrikin di masa Nabi, mereka meyakini bahwa yang mencipta itu hanyalah Allah, menghidupkan, mematikan hanyalah Allah. Kalau di hari-hari ini kita mendapati sebagian orang mengaku dirinya umat Islam, bahkan sebagiannya ditokohkan, tapi dia menganggap bahwa dirinya bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menghidupkan orang yang mati. Perhatikan bagaimana kesyirikan manusia pada saat ini. Jadi ini bentuk dari kesyirikan dalam rububiyah. Kalau ada yang menamakan dirinya, dia sebut namanya dengan nama Ar-Rahman misalnya, nama dia adalah Rahman, atau dia namakan dirinya Allah, ini dianggap musyrik atau tidak? Jawabannya musyrik. Sebab nama Allah dan nama Ar-Rahman ini dua nama khusus bagi Allah. Dua nama khusus bagi Allah. Tidak boleh ada yang bernama dengan nama Allah dan nama Ar-Rahman. Kalau dia seorang muslim, dia harusnya memakai nama Abdullah, hamba Allah, atau Abdul Rahman, hamba apa? Ar-Rahman. Tapi kalau dia namakan dirinya Rahman, ini keliru. Dan ini bentuk dari kesyirikan. Dan memang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada sebagian nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula kalau dia melakukan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Inilah yang akan diterangkan di dalam buku ini. Di banyak pembahasan. Dia berdoa kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Dia menggantung jimat-jimat. Dia bertabarruk ke pepohonan, ke batu-batuan. Mendatangi dukun. Kemudian cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya dari bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhid uluhiyah yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah di dalam pembahasan buku ini. Maka inti seorang hamba membahas dan mengkaji kitab ini adalah bagaimana dia memahami. Bagaimana dia memahami tauhid yang Allah wajibkan terhadapnya. Baik. Ya sekali lagi tauhid itu terbagi berapa? Terbagi 3. Jangan dilupa ya pembagian dasar. Tauhid rububiyah, yang kedua tauhid asma wa sifat, dan yang ketiga tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid rububiyah artinya apa? Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, yang maha menguasai dan maha mengatur segala perkara. Kalau tauhid uluhiyah artinya apa? Adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, kalau tauhid asma wa sifat artinya apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang wajib kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita sucikan Allah serupa dengan makhluk di dalam nama-nama dan sifatnya. Baik. Jadi ini pembagian tauhid terbagi 3. Sebagian ulama ada yang membagi tauhid dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Tauhid yang pertama mereka sebut dengan nama tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid di dalam pengetahuan dan penetapan. Dan tauhid yang kedua adalah tauhid fil qasdi wat talab. Adalah tauhid di dalam maksud dan tujuan. Tauhid dalam maksud dan tujuan. Ini pembagian tauhid, pembagian yang kedua.
Sama sebenarnya maknanya. Hanya saja saya ingin bagi dengan bentuk yang kedua supaya lebih dipahami. Jadi sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua. Ada tauhid dalam ma'rifah dan isbat, dalam pengetahuan dan penetapan. Seorang mengetahui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Seorang hamba menetapkan hal tersebut, menetapkan nama-nama dan menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi tauhid ma'rifah wal isbat ini maksudnya adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat sekaligus. Itu sama ya. Tauhid yang kedua, tauhid fil qasdi wa talab. Tauhid dalam maksud dan tujuan. Di mana seorang kalau dia memaksudkan sesuatu, menghendaki sesuatu, dia hanya memintanya kepada Allah. Dia ingin beribadah, ibadahnya hanya kepada Allah. Inilah disebut juga dengan nama tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ya. Jadi pembagian boleh saja berbeda, tapi maknanya sama. Maknanya sama dan lebih memperjelas pembagian-pembagian daripada tauhid tersebut. Iya. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz membagi tauhid menjadi 3. Apa dalil pembagiannya? Jawabannya bahwa pembagian tauhid menjadi 3 atau dibagi menjadi 2 ini adalah makna yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Iya. Dalilnya adalah istiqra. Mereka meneliti dan mengkaji seluruh pembahasan tauhid, dan pembahasan tauhid itu tidak keluar dari 3 pembagian yang telah kita sebutkan tadi. Adapun satu persatu dari 3 hal ini, tauhid rububiyah dalilnya apa, tauhid uluhiyah dalilnya apa, tauhid asma wa sifat dalilnya apa, ini sangatlah banyak di dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa qaulillahi taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Beliau langsung masuk menyebutkan ayat, yaitu firman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Kita di halaman pertama ya. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Ayat ini maknanya Allah mengabarkan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kelanjutan ayat, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Kelanjutan ayat di surah Ad-Dariyat, Allah firman, aku tidak menghendaki rezeki dari mereka. Dan aku juga tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan lagi maha kekal. Iya. Jadi ayat ini penegasan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia dengan maksud, dengan hikmah agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan penulis dengan membawakan ayat ini di sini
beliau ingin menegaskan tentang kewajiban seorang hamba mempelajari tauhid. Kewajiban seorang hamba mempelajari tauhid. Karena itu adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Karena itu datang dalam penafsiran Ibnu Abbas. Beliau membaca ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Firman Allah, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku." Ibnu Abbas menafsirkannya illa liwahidun, agar supaya mereka mentauhidkanku. Mentauhidkanku. Dan ini menunjukkan kewajiban seorang hamba mempelajari tauhid. Kewajiban seorang hamba mempelajari tauhid. Baik. Kemudian dari ayat ini terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kewajiban untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan kewajiban ini berlaku untuk jin dan manusia. Kemudian di dalam ayat terdapat penjelasan hikmah diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini diingatkan bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi sebutkan penciptaan Allah terhadap jin dan manusia. Jadi kalau seorang hamba meyakini bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan dan memberi rezeki, maka kewajibannya dia juga wajib meyakini bahwa Allah yang mencipta dan memberi rezeki itu, dia pula yang satu-satunya berhak diibadah. Satu-satunya yang berhak diibadah. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah di belakang setiap di belakang apa yang Ia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini bahwa dari hikmah penciptaannya terhadap jin dan manusia agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah masuk waktu salat duhur ya, insyaallah taala. Ini sesi yang pertama dari pertemuan kita. Kaji kitab tauhid, dan insyaallah taala untuk materi kitab tauhid kita akan lanjutkan nanti setelah salat asar. Dan sebagaimana yang telah diumumkan tadi bahwa setelah salat duhur ada ceramah umum yang akan dibawakan oleh para asatidzah. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.